Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matematika Teman Kita. Masih belajar mengenai ukuran letak data. Kali ini kita akan belajar mengenai desil dan persentil. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Terima kasih. Desil dan persentil ini masih berkaitan dengan kuartil yang kemarin. Jadi untuk ukuran letak data itu terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Kalau kuartil kemarin membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Kalau desil membagi data yang berurutan menjadi 10 bagian yang sama banyak. Desil dilambangkan dengan D, terdiri dari desil 1, desil 2, dan terakhir desil 9. Nah, yang kita akan pelajari yaitu desil data tunggal dan desil data kelompok. Untuk desil data tunggal, misalkan X1, X2, sampai Xn merupakan n datum yang terurut, maka letak desil ke I itu dapat dirumuskan sebagai DI sama dengan data ke I dikalikan N plus 1 dibagi 10. Jadi pembaginya 10. I-nya itu dari 1, 2, sampai yang terakhir 9. Itu untuk menentukan letak desil data ke I. Kemudian untuk persentil, membagi data yang berurutan menjadi 100 bagian yang sama banyak. Dilambangkan dengan P, persentil terdiri dari persentil 1, persentil 2, sampai yang terakhir nanti persentil 99. Jadi bedanya kalau desil itu datanya dibagi menjadi 10 bagian, kalau persentil dibagi menjadi 100 bagian. Untuk persentil data tunggal, misalkan X1, X2, sampai Xn itu datum yang terurut, maka letak persentil ke I itu dapat dirumuskan sebagai berikut. PI sama dengan data ke I dikalikan N plus 1 dibagi 100. Dengan I-nya itu 1, 2, sampai yang terakhir 99. Itu untuk persentil data tunggal. Nah, ini ada contoh desil dan persentil untuk data tunggal. Tentukan desil 6 dan persentil 80 data berikut. Yang A itu data tunggal biasa, yang B ini merupakan data tunggal namun berbobot. Untuk penyelesaiannya, yang A sama dengan kuartil. Untuk menyelesaikan desil dan persentil, data harus diurutkan terlebih dahulu. Jadi untuk soal yang A, setelah diurutkan datanya menjadi 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9. N-nya banyak datumnya berarti ada 7. Tadi yang dicari desil 6, berarti data ke 6 dikalikan N banyaknya datum 7 ditambah 1 dibagi 10 sehingga ketemunya data ke 4,8. Sama dengan kuartil kemarin, desil 6 berarti di situ data ke 4 ditambah lebihnya 0,8 dikalikan data ke 5 dikurangi data ke 4. Sehingga di situ data desil 6 sama dengan data ke 4 itu X4 7. Data ke 5 X5 itu 8, berarti 7 ditambah 0,8 dikalikan 8 dikurangi 7. Sehingga desil 6-nya ketemu 7,8. Itu untuk mencari desil 6. Kemudian untuk mencari persentil 80, itu caranya juga sama. I-nya diganti 80, N-nya sama tetap, banyaknya datum ada 7, hanya pembaginya kalau persentil itu 100. Di situ ketemunya data ke 6,4. Mencarinya juga sama, P80 sama dengan data ke 6, X6-nya 8 ditambah lebihnya 0,4 dikalikan data ke 7-nya itu 9 dikurangi data ke 6, 8. Sehingga hasilnya 8,4. Itu untuk mencari persentil 80. Ini contoh
untuk menyelesaikan data tunggal biasa. Kemudian soal yang B, data tunggal berbobot. Di sini X-nya sudah urut 5, 10, 15, 20, 25. Nanti langkah utamanya mencari frekuensi kumulatif dulu. Langkahnya sama dengan kuartil kemarin. Kalau sudah, tinggal masukkan saja D6, berarti I-nya diganti 6, N-nya banyaknya datum, banyaknya frekuensi, di situ ada 25. Jadi N-nya diganti 25. Sehingga di situ ketemunya D6 itu data ke 15,6. Sehingga D6 sama dengan data ke 15 ditambah 0,6 dikalikan data ke 16 dikurangi data ke 15. Data ke 15 di situ 20. Data ke 16 juga di 20, sehingga D6 ketemunya 20. Kemudian untuk persentil 80 caranya juga sama, I-nya tinggal diganti 80, namun pembaginya di sini 100. Sehingga persentil 80 itu data ke 20,8. Data ke 20 itu 20, data ke 21 itu 25. Sehingga di situ P80 sama dengan 20 ditambah 0,8 dikalikan 25 dikurangi 20. 25 dikurangi 20 itu 5, dikalikan 0,8 berarti 4, sehingga P80 ketemunya 24. Ini cara untuk menyelesaikan desil persentil data tunggal berbobot. Untuk selanjutnya di sini ada desil data kelompok. Jadi rumusnya hampir sama dengan kuartil, hanya pembaginya saja yang beda, yaitu per 10. Maaf, ini ada sedikit. Ini frekuensi HI ini diganti ya. Ini frekuensi DI. Nah, ini frekuensi DI, jadi desil ke I ya. Kemudian di sini DI itu rumusnya TB ditambah di dalam kurung I dikalikan N dibagi 10 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas desil dan dibagi frekuensi kelas desil dikalikan panjang kelas. Sama, DI itu desil ke I, N itu banyaknya data, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, FDI frekuensi pada kelas desil, dan P panjang kelas. Batas bawah kelas kedua dikurangi batas bawah kelas pertama. Kemudian kelas desil itu bisa dicari dari I dikalikan N dibagi 10. Itu untuk desil data kelompok. Untuk persentil data kelompok, maaf ya, belum keganti ya. Ini persentil. Untuk persentil data kelompok, rumusnya PI sama dengan tepi bawah ditambah I dikalikan N, kemudian per 100 dikurangi FK dibagi FPI. Nah, ini FPI ya. Nanti silahkan diganti FPI dikalikan panjang kelas dengan PI itu persentil ke I, kemudian N banyaknya data, FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, FPI itu FPI ya, frekuensi pada kelas persentil ke I, P itu panjang kelas kedua dikurangi panjang kelas pertama, dan kelas persentil itu I dikalikan N dibagi 100. Ini untuk rumus data kelompok persentil. Kemudian di sini ada contoh soal data kelompok untuk desil dan persentil. Perhatikan data pada tabel berikut. Nah, nanti untuk mencari desil kita cari dulu letaknya D4. Nah, sebelum mencari letaknya, kita cari frekuensi kumulatif terlebih dahulu. Jadi langkahnya sama seperti mencari kuartil kemarin. Kita cari FK-nya dulu. Setelah kita cari FK-nya, kita cari letaknya. Desil keempat berarti D4. Itu 4 kalikan N. Di sini banyaknya frekuensi 50. Sehingga 4 kali 50 dibagi 10 sama dengan 20. Jadi kelas D4
itu letaknya pada interval 46 sampai 52. Sehingga kalau di situ berarti nanti TB-nya berapa? TB-nya berarti 46 dikurangi 0,5. Berarti di sini 45,5. Kemudian untuk frekuensi kumulatif yang dipakai berarti ini FK-nya 10 dan ini sebagai frekuensi kelas desil D4. Nah, ini yang diketahui. Sama nanti panjang kelasnya dapat dicari dari sini. Panjang kelas sama dengan batas bawah kelas kedua 39 dikurangi batas bawah kelas pertama 32, hasilnya 7. Itu untuk desil 4. Kemudian untuk persentil 90 letaknya dicari dulu. Berarti di sini 90 kalikan N-nya 50 dibagi 100. Berarti kelasnya pada data ke 36. Nah, data ke 36 letaknya di mana? Nah, itu data ke 36. Nah, untuk persentil nanti TB-nya berarti di sini TB sama dengan bentar ya. Langsung saja di sini ya. Jadi tadi untuk kelas desil D4 pada interval 46 sampai 52 berarti TB-nya 46,0, dikurangi 0,5, 45,5, N-nya 50, FK-nya 10, FD6 D4 ya. D4-nya frekuensi pada kelas D4 di sini 12. Kemudian panjang kelasnya tadi ketemu 7. Nah, sehingga D4 sama dengan rumusnya dimasukkan sehingga ketemunya desil 4 yaitu 51,33. Itu untuk mencari desil 4 pada data kelompok. Kemudian untuk mencari persentil tadi P90 tadi letaknya pada interval 60 sampai 66. Sehingga TB-nya 60 dikurangi setengah yaitu 59,5, N-nya 50, FK-nya 32, frekuensi P90 itu ketemu 8, panjang kelasnya ketemu 7. Nah, langsung dimasukkan rumus saja. Nanti ketemu hasil akhirnya yaitu 70,875. Nah, itu cara untuk menyelesaikan persentil untuk data kelompok. Nah, caranya jadi hampir sama untuk kuartil, desil, dan persentil. Kuartil hanya pembaginya 4, desil pembaginya 10, kemudian persentil pembaginya 100. Jadi ketika kalau ada soal kuartil, desil, persentil itu rumusnya sama, hanya pembaginya aja yang berbeda. Jadi untuk materi desil dan persentil ini saya kira relatif mudah. Nah, di sini ada latihan soal desil dan persentil untuk data kelompok. Silahkan nanti kalian cari, tentukan D9 dan P20 dari data tersebut. Nah, silahkan bisa kalian cari, kemudian jawabannya bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya. Terus, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Yang belum subscribe, saya mohon untuk subscribe ya. Terima kasih. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.